Halo, selamat datang di video pembelajaran Matematika kelas 11. Kali ini kita akan belajar mengenai deret geometri tak hingga. Untuk memahami konsep deret geometri tak hingga, perhatikan ilustrasi berikut. Seandainya kita punya kertas satu lembar ya. Nah, kertas ini akan kita potong menjadi dua bagian sama luasnya. Maka kertas ini akan menjadi setengah bagian dan setengah bagian. Selanjutnya, nah kertas yang setengah bagian ini tadi, salah satunya akan kita bagi lagi menjadi dua bagian sama luas. Akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kalau setengah ini kita bagi menjadi dua bagian sama luas, maka menjadi seperempat dan seperempat. Kemudian yang seperempat bagian kita gabungkan dengan potongan kertas yang pertama tadi ya, yang setengah tadi, sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya ini tadi tempelan kertas setengah bagian dengan seperempat bagian tadi ya. Nah, yang seperempat ini tadi akan kita potong lagi, menjadi dua bagian sama luas. Maka menjadi berapa? Ya betul, 1/8 ya, 1/8. Sehingga 1/8 dan 1/8-nya yang satu ditempel di kertas yang sebelumnya tadi, yang satunya kita biarkan ya. Oke. Dengan cara yang sama ya, ini tadi sudah kita tempel yang setengah, seperempat dan 1/8. Oke, yang 1/8 ini juga kita potong lagi ya. Kita potong lagi menjadi dua bagian sama luas. Maka menjadi berapa bagian? Ya, betul. 1/16 ya, 1/16 bagian dan 1/16 bagian. Nah, yang 1/16 bagian kita tempel lagi, kemudian yang 1/16 kita biarkan. Nah, jika proses ini akan kita ulangi sampai N kali percobaan, sampai tak hingga percobaan ya. Jadi ini 1/16 kita bagi dua lagi, kita potong, yang satunya kita bagi lagi, kemudian kita tempel dan seterusnya. Maka kalau diperhatikan sebelah kiri ini, potongan kertasnya ini lama-lama akan menjadi berapa? Tolong diamati. Jika ini nanti kita potong, setengahnya kita tempel, kita potong lagi, kita tempel, maka sebelah kiri ini kertas tempelan-tempelan ini lama-lama akan menjadi berapa? Ya betul, maka lama-lama akan mendekati satu bagian ya, akan mendekati kertas mula-mula ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan dari percobaan yang tadi, kalau kita tulis ya, potongan kertas yang kita tempel tadi bisa kita tulis setengah ditambah 1/4 ya. Kemudian kita tempel lagi dengan separuhnya tadi ya, atau setengahnya, kita tambah 1/8, kemudian kita tambahkan 1/16, kita tambahkan 1/32 dan seterusnya. Maka lama-lama ini hasilnya akan mendekati 1 ya. Nah, deret, kalau kalian amati, deret di atas ini merupakan deret geometri. Coba diamati, betul ya? Oke, deret geometri dengan rasio setengah ya. Nah, suatu deret geometri tak hingga ya, karena ini sampai banyak sekali, kita tidak tahu N-nya berapa, yang jelas banyak. Deret geometri tak hingga yang dapat ditentukan pendekatan jumlahnya disebut deret yang konvergen ya. Deret yang konvergen. Ternyata ada deret tak hingga yang tidak bisa ditentukan jumlahnya ya. Kalau kalian perhatikan ini angkanya semakin sedikit ya. Semakin sedikit akan menuju 0 ya. Nah, kalau angkanya semakin besar, tentu misalnya 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16, tentu itu nanti jumlahnya tidak bisa kita tentukan karena hasilnya sangat besar. Nah, kalau dia bisa ditentukan jumlahnya, pendekatan jumlahnya, maka disebut deret yang konvergen.
Dat yang konvergen itu ciri-cirinya apa ya? Dat konvergen itu ciri-cirinya adalah rasionya antara -1 dan 1 ya. Misalnya rasionya setengah, -setengah, sepertiga, 2/3, -1/3, dan seterusnya. Baik, jadi deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang banyak sukunya tak hingga, tidak bisa dihitung ya. Jadi sukunya tak hingga, lambangnya seperti ini. Nah, untuk rasio antara -1 dan 1, tadi syaratnya ya bisa dijumlahkan, itu rasionya antara -1 dan 1, maka jumlah n suku pertama deret geometri tak hingga, ya jumlah berarti kita mencari Sn ya, adalah A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Kalau kalian perhatikan, ini adalah rumus jumlah n suku pertama deret geometri ya, dengan rasio kurang dari 1 ya. Nah, kemudian ini kita pecah ya, kita pecah atau kita kali masuk, sehingga yang depan menjadi A ya, penyebutnya juga dipisah, A per 1 min R dikurangi A dikali R pangkat N, A R pangkat N per 1 min R. Oke, jadi penyebutnya dipisah ya. Nah, tadi N-nya itu tak hingga, semakin besar ya, N-nya semakin besar. Jika N-nya semakin besar, maka R pangkat N-nya mendekati 0 ya, lambang mendekati 0. Oke, jadi karena rasionya itu antara -1 dan 1, jadi misalnya kita andaikan setengah aja ya, setengah atau sepertiga. Kalau kita pangkatkan 2, misalnya 1/4, kita pangkatkan 3, 1/8, kita pangkatkan 5, 1/32. Semakin pangkatnya ini banyak, maka angkanya ini akan semakin kecil. R pangkat N ini akan semakin kecil ya. Nah, karena semakin kecil, dan semakin kecil, maka kalau N-nya makin besar, maka R pangkat N-nya akan mendekati 0. Sehingga bisa diperoleh kesimpulan untuk S tak hingga, jadi lambangnya S tak hingga ya, karena ini tadi nilainya 0, 0 dibagi 1 min R tentu nilainya 0, maka ini nanti nilainya 0 ya, maka tinggal A dibagi 1 min R ya, sehingga tinggal A dibagi 1 min R untuk rasionya antara -1 dan 1 ya. Ini jadi rumus deret geometri tak hingga ya, yaitu A dibagi 1 min R. Baik, kita ke contoh nomor 1 ya. Oke, tentukan jumlah deret geometri tak hingga ya. Jadi ini tak hingga banyaknya, kita akan menentukan ini jumlahnya berapa. Oke, kita ke yang nomor A dulu. Di sini diketahui bahwa A-nya itu adalah 5/3. Oke. Kemudian rasionya itu sama dengan U2 dibagi U1 ya. 5/9 dibagi dengan 5/3. Oke, sehingga menjadi 5/9 dikali 3/5. Oke, ini habis ya. Kemudian 3 dengan 9 bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Jadi bisa kita tentukan jumlahnya karena rasionya sepertiga ya, antara -1 dan 1. Oke, yang ditanyakan adalah S tak hingga ya. S tak hingganya berapa? Kita tulis dulu rumusnya. S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R ya, sama dengan A-nya itu adalah 5/3 dibagi 1 dikurangi 1/3. Oke, berarti S tak hingga sama dengan 5/3 dibagi 1, itu bisa kita ganti dengan 3/3 ya, karena di sini penyebutnya 3, maka bisa kita ganti 3/3 dikurangi 1/3. Oke, berarti 5/3 dibagi 2/3 sama dengan, karena pembagian maka bagaimana? Oke, menjadi kali 3/2. Oke, ini bisa kita sederhanakan menjadi 5/2 ya, 5/2 atau 2,5.
Oke, itu untuk contoh yang A. Sekarang kita ke contoh yang B. Oke, saya tulis di sini saja untuk yang B. Oke, perhatikan untuk yang nomor B. A-nya sama dengan 8, kemudian rasionya itu U2 dibagi U1, berarti min 4 dibagi 8, min setengah. Nah, karena rasionya min setengah, berarti bisa kita tentukan jumlahnya ya. Jika rasionya ini lebih dari 1 atau kurang dari min 1, maka dia deret yang divergen, tidak bisa ditentukan jumlahnya ya. Baik, sekarang kita akan mencari S tak hingga. Oke, S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R, sama dengan 8 dibagi 1 min setengah ya, sama dengan 8 dibagi setengah, berapa? Oke, berarti 8 dikali 2/1 sama dengan 16. Oke. Baik, kita ke contoh nomor 2 ya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 4/5 kali tinggi semula dan seterusnya hingga bola berhenti ya. Tentukan panjang lintasan bola. Jadi ini ketinggian bola waktu turun yaitu 15 meter ya, turun, kemudian dia akan naik lagi dengan ketinggian 4/5 dari tinggi mula-mula. Jadi 4/5 kali 15, oke, sehingga 12 meter. Jadi ketinggiannya 12 meter. Setelah naik 12 meter, dia akan turun lagi ya, turun lagi 12 meter. Kemudian memantul dengan ketinggian 4/5 kali tinggi mula-mula sebelumnya, yaitu 12 ya. Tinggi sebelumnya 12 meter, maka ini kita tulis 48/5. Jadi dia naik 48/5 meter, kemudian turun lagi 48/5 dan seterusnya. Sehingga panjang lintasan bola ini bisa kita tulis sebagai 15 ditambah 12 meter ditambah 12 meter ditambah 48/5 meter ditambah 48/5 ditambah seterusnya ya, sampai dia bola berhenti. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi panjang lintasan bolanya 15, ini kita anggap sebagai tinggi mula-mula, yaitu kita anggap sebagai A0 gitu ya, sebagai A0. Sedangkan yang belakang ini kita hitung dengan 2 kali S tak hingga ya. S tak hingga dengan suku pertamanya 12 dan rasionya adalah 4/5 ya. Nah, kenapa ini 2 S tak hingga ya? Kenapa 2 S tak hingga? Karena dia akan mengalami naik dan turun ya, 12 tambah 12, 48 tambah 48, demikian juga untuk yang lain ya. Sehingga panjang lintasan bola sama dengan A0 ditambah 2S tak hingga, sama dengan A0 nya adalah 15 meter ditambah 2 kali rumus S tak hingga A dibagi 1 min R ya, sama dengan 15 ditambah 2, A nya adalah 12 dibagi 1 min 4/5, sama dengan 15 ditambah 2 kali 12, 5/5 kurangi 4/5 itu 1/5 ya. Oke, hingga 15 ditambah 2 kali, ini 12 kali 5/1 ya, 5/1 sama dengan 15 ditambah 60 kali 2 yaitu 120, maka ini sama dengan 135 meter. Oke, itu untuk contoh yang nomor 2.
Baik, kita ke contoh yang nomor 3 ya. Sebuah bandul dibiarkan berayun, jarak yang dilalui oleh bandul itu pada ayunan pertama adalah 125 cm. Dan jarak yang dilalui oleh bandul adalah 8/10 dari ayunan sebelumnya. Lama-kelamaan bandul akan berhenti. Tentukan jumlah jarak yang dilalui oleh bandul sebelum berhenti. Baik, mungkin akan kita gambarkan supaya jelas. Jadi pada ayunan pertama ini akan berayun 125 cm ya. Kemudian pada ayunan kedua, nah ini ayunan kedua berarti ke sana, ini adalah 8/10 ya. 8/10 kali 125. Ini bisa disederhanakan 4/5 ya. Sama dengan 100. Jadi pada ayunan kedua ini adalah 100 cm. Kemudian dia berayun lagi, ayunan yang ketiga adalah 4/5 atau 8/10 dari 100. Berarti berapa ini? 80 ya. Oke, 80. Kemudian pada ayunan ketiga berarti 4/5 dari 80 ya. Oke, berarti apa ini? 64 ya, 64 cm. Nah, jadi kalau kita tuliskan jumlah jarak yang dilalui oleh bandul adalah 100 ditambah 80 ditambah 60, dari 125 ya, 125 ditambah 100 ditambah 80 ditambah 64 dan seterusnya ya. Nah, ini merupakan deret geometri tak hingga ya, dengan A-nya adalah 125 dan rasionya adalah 4/5 ya. Jadi rasionya masih antara selang min 1 dan 1, maka ini bisa kita jumlahkan karena dia konvergen. Maka S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R sama dengan 125 dibagi 1 min, boleh 8/10 boleh 4/5 ya. Oke, berarti sama dengan 125 dibagi 1/5 ya. Oke, sehingga menjadi 125 dikali 5 sama dengan 625 cm. Jadi bandul ini akan menempuh jarak 625 meter sampai dia berhenti. Oke, itu untuk contoh yang nomor 3. Kita ke contoh yang nomor 4. Nyatakan pecahan desimal 0,181818 sebagai pecahan biasa. Nah, mungkin kalian waktu SMP dulu sudah pernah mempelajari ini ya. Tetapi untuk kali ini kita akan mengerjakan dengan konsep deret geometri tak hingga. Nah, 0,181818 bisa kita tulis sebagai 0,18 ditambah 0,0018 ditambah 0,000 ya, 0 yang genap ya, 18 dan seterusnya. Atau bisa ditulis sebagai 18/100 ditambah 18/10.000 ya, karena ini di belakang koma 4 angka. Kemudian ini 6 angka di belakang koma, berarti 18/1 juta dan seterusnya. Maka ini bisa kita kerjakan dengan deret geometri tak hingga ya, dimana A-nya adalah berapa dan R-nya berapa. Oke, kemudian nanti silahkan dicari pecahannya itu nanti berapa ya, dengan menggunakan konsep deret geometri tak hingga. Silahkan komen untuk hasil jawabannya ya. A berapa, R berapa, dan pecahan biasanya berapa. Begitu, silahkan dikerjakan. Tetap semangat belajar di rumah. Oke, sampai jumpa untuk materi berikutnya.